Nah, apa aja sih agenda kita pada siang hari ini? Jadi hari ini kita yang pertama kita akan belajar sosialisasi. Nah, di pertemuan sebelumnya kita kan udah belajar nih, udah mengerti tentang nilai dan norma. Nah, terus hari ini kita akan belajar supaya gimana sih supaya masyarakat itu bisa berperilaku sesuai dengan nilai dan norma melalui materi sosialisasi. Nah, terus kan pasti nggak selalu semuanya itu bisa berjalan gitu sesuai dengan harapan, bisa berjalan sesuai dengan nilai dan norma. Nah, sangat memungkinkan nanti kalau masyarakatnya tuh bertindak sesuai menyimpang dari nilai dan norma yang ada. Nah, itu juga akan kita pelajari di bab penyimpangan sosial. Dan kalau misalnya masyarakat itu ketika masyarakat itu banyak terjadi penyimpangan, otomatis kan keadaan kan bakal jadi nggak nyaman. Nah, makanya itu kita juga akan belajar mengenai pengendalian sosial agar kehidupan di masyarakat itu berjalan dengan teratur lagi gitu. Oh ya teman-teman, nanti kalau misalnya suaraku putus-putus atau PPT-ku nanti nggak muncul, tolong aku diingetin ya teman-teman. Nah, pertama kita akan mengenal dulu nih apa sih sosialisasi itu. Jadi, pengertiannya sosialisasi adalah proses penanaman nilai dan norma yang terjadi seumur hidup agar individu mampu menjadi anggota masyarakat. Jadi, gampangnya sosialisasi itu adalah pembelajaran nilai dan norma agar seorang individu itu mampu menjadi anggota masyarakat yang baik. Nah, dari proses sosialisasi nih, dari proses pembelajaran nilai dan norma itu akan membantu dari proses pembelajaran nilai dan norma itu akan membentuk suatu kepribadian. Nah, Kuncharaningrat ini mendeskripsikan kepribadian itu sebagai ciri-ciri dan watak yang diperlihatkan secara konsisten dan konsekuen sehingga seseorang memiliki identitas yang khas dan berbeda dari individu lainnya. Jadi kepribadian itu adalah sesuatu yang ciri khas yang melekat pada seorang individu sehingga kita bisa membedakan nih antara dia dengan orang lain gitu. Nah, faktor pembentuk kepribadian itu ada 4. Ada 4. Yang pertama itu adalah warisan biologis atau heredity. Di mana kepribadian kita itu ada jadi kepribadian kita itu bisa diwariskan gitu dari orang tua kita. Misalnya orang tua kita tuh sifatnya sabar gitu, terus kita punya sifat yang sama juga, atau orang tua kita tuh punya kepribadian yang orang tua kita tuh sifatnya pemaaf gitu, terus kita juga punya sifat tersebut. Jadi misalnya teman-teman nih merasa ada kesamaan sifat antara teman-teman dan orang tua teman-teman, itu wajar banget karena kepribadian itu bisa diwariskan gitu. Faktor karena gen itu bisa menjadi salah satu faktor dari pembentuk kepribadian. Nah, yang kedua itu ada lingkungan fisik. Lingkungan fisik tuh contohnya misal orang yang tinggal di daerah yang pola pemukimannya itu menyebar, biasanya cara mereka ngomong itu cenderung keras gitu, karena kan lingkungannya itu kan jauh-jauh kan, jarak antara tempat tinggal dengan tempat tinggal yang lain kan jauh, jadi cara ngomongnya itu biasanya keras. Atau misal orang-orang yang tinggal di pantai itu biasanya cara ngomongnya itu keras gitu, karena mereka tinggal di tempat yang ada ombaknya gitu, biar kedengeran suaranya, jadinya logatnya itu keras. Nah, yang berikutnya, faktor pembentuk kepribadian yang berikutnya itu adalah budaya. Budaya itu maksudnya budaya itu berkaitan dengan faktor pembiasaan. Misalnya
misalnya di lingkungan aku, di budaya di tempat tinggal aku tuh sangat menjunjung tinggi keramah tamahan gitu. Jadi di sini itu sangat dibiasakan. Budaya tadi kan berkaitan dengan apa, pembiasaan ya. Nah, di sini tuh dibiasakan gitu buat ketika ketemu sama orang yang lebih tua itu tuh nyapa gitu. Dibudayakan seperti itu sehingga itu bisa membentuk kepribadian orang yang tinggal di sini tuh menjadi pribadi yang lebih ramah gitu. Nah, faktor pembentuk kepribadian yang keempat itu adalah pengalaman hidup. Setiap orang kan pasti punya pengalaman hidupnya masing-masing ya. Nah, dari pengalaman hidup tuh bisa buat membentuk kepribadian kita. Misalnya nih, misalnya nih, aku kurang percaya diri gitu. Nah, terus karena aku punya pengalaman hidup nih dengan mengajar, sehingga itu bisa membentuk kepribadianku jadi manusia yang lebih percaya diri gitu. Oke teman-teman, gimana dari penjelasanku ini, apakah bisa dipahami? Bisa, Kak. Bisa. Oke teman-teman. Oke, kita lanjut ya ke slide berikutnya. Nah, berikutnya kita belajar tentang bentuk-bentuk sosialisasi. Bentuk-bentuk sosialisasi itu ada dua. Bentuk-bentuk sosialisasi itu ada dua. Nah, ini tuh berdasarkan apa ya? Berdasarkan siapa yang memberi sosialisasi gitu. Bentuk-bentuk sosialisasi itu ada dua, ada sosialisasi primer dan juga sosialisasi sekunder. Nah, sosialisasi primer itu adalah tahap sosialisasi pertama yang diterima individu dalam lingkungan keluarga. Pokoknya intinya tuh kalau primer tuh yang pertama kali kita dapetin gitu, sosialisasi yang pertama kali kita dapetin. Dan itu kan pasti kan kita dapat sosialisasi pertama kali kan di lingkungan keluarga kan. Nah, yang selain lingkungan keluarga, sumber sosialisasi yang kita dapatkan selain lingkungan keluarga itu berarti Itu berarti sosialisasi sekunder, termasuk ke dalam sosialisasi sekunder. Nah, sosialisasi sekunder ini bisa kita dapatkan di lingkungan sekolah, lingkungan bermain, atau lingkungan kerja, dan juga dari media massa. Jadi kayak bisa dibilang kayak ada tahapannya gitu loh. Kalau yang pertama kali kita dapatkan itu di lingkungan keluarga, itu adalah sosialisasi primer. Yang sosialisasi berikutnya nih yang setelah lingkungan keluarga itu adalah sosialisasi sekunder. Nah, berikutnya kita akan belajar tentang pola sosialisasi. Pola sosialisasi itu maksudnya adalah cara yang dilakukan untuk memberikan sosialisasi. Polanya itu ada dua nih, pola sosialisasi itu ada represif dan juga partisipatif atau partisipatoris. Represif itu adalah cara memberikan sosialisasi yang ditandai dengan adanya penekanan berupa hukuman, dan ini tuh dilakukan secara sepihak atau satu arah. Misalnya menghukum siswa yang tidak mengerjakan PR. Nah, cara sosialisasi yang kedua itu adalah partisipatif atau partisipatoris, yaitu proses sosialisasi yang tanpa melakukan paksaan dan kekerasan fisik dan juga melibatkan pihak yang disosialisasikan. Misalnya memberikan hadiah kepada siswa yang berprestasi. Teman-teman di sini ada yang pernah nonton film Dear Nathan nggak? Aku, Kak, pernah. Pernah, Kak. Mantap, mantap. Nah, jadi kan di film itu kan waktu awal-awal nih, maksudnya waktu pas part yang di awal-awal itu kan si bapaknya Salma itu kan kayak nuntut si Salma buat masuk ke dokteran gitu. Padahal si Salma mah nggak tertarik buat jadi dokter, tapi bapaknya tuh kayak, Salma pokoknya kamu harus jadi dokter. Nah, berarti bapaknya si Salma itu menerapkan sosialisasi represif, di mana ada unsur penekanan gitu, ada unsur penekanan kepada si Salma, dan sosialisasinya itu dilakukan secara sepihak. Maksudnya apa? Si Salma kan nggak dilibatkan dalam proses sosialisasi, tapi dia kayak harus nurut gitu sama apa yang dilakukan sama bapaknya gitu. Nah, sedangkan
di akhir-akhir part itu kan akhirnya kan si Salma dibolehin nih buat ngambil jurusan yang sesuai sama pilihannya. Maksudnya kalau yang sosialisasi partisipatif itu ada partisipasi dari pihak yang disosialisasikan. Tapi kalau represif itu cuma dilakukan sama pihak yang menyosialisasikan. Tapi kalau partisipasif, pihak yang disosialisasikan itu ikut dilibatkan gitu. Dan di part-part yang akhir gitu kan si Salma kan dilibatkan gitu buat memilih, buat kayak dirundingin bareng-bareng gitu mau jurusan apa, dan itu enggak intinya Salmanya dilibatkan jadinya yang itu masuknya di sosialisasi partisipatif. Penjelasanku beribet gak ya teman-teman? Enggak, Kak. Paham kok. Oke, pokoknya nanti kalau misalnya teman-teman ada yang kurang dipahami bisa langsung ditanyakan aja ya teman-teman. Nah, berikutnya kita belajar tentang tipe sosialisasi. Tipe sosialisasi itu ada dua, ada formal sama informal. Formal itu adalah sosialisasi yang dilakukan oleh instansi atau organisasi resmi. Formal tuh ya kayak pokoknya yang formal tuh resmi kan artinya. Jadi pokoknya yang dilakukan oleh organisasi resmi itu berarti formal. Kayak misalnya sosialisasi yang kita dapatkan di sekolah itu berarti termasuk sosialisasi formal. Nah, sedangkan informal itu adalah sosialisasi yang dilakukan oleh pihak yang tidak resmi. Ya, pihak yang tidak resmi itu kayak misalnya sosialisasi yang kita dapatkan dari teman, dari keluarga, itu termasuk ke dalam sosialisasi informal. Nah, setelah itu kita akan belajar mengenai tahapan-tahapan sosialisasi. Sebenarnya ada sih selain ini, tapi di sini aku hanya akan menjelaskan tahapan sosialisasi menurut MIT gitu. Ini termasuk materi yang yang seringlah keluar di soal-soal gitu. Nah, tahapan sosialisasi menurut MIT ini tuh ada 4. Yang pertama ada tahap persiapan atau preparatory stage. Yang kedua ada tahap meniru atau play stage. Yang ketiga ada tahap siap bertindak atau game stage. Dan yang keempat ada tahap penerimaan norma kolektif atau generalist other. Nah, kita bakal kupas satu persatu nih. Yang pertama itu adalah tahap persiapan atau preparatory stage. Tahap ini adalah tahap yang dialami manusia sejak dia dilahirkan. Pada tahap ini, anak mulai mengenal dunia sosialnya. Biasanya pada tahap ini, anak mulai melakukan perilaku berupa meniru meski tidak sama persis. Jadi, tahap persiapan atau preparatory stage itu adalah tahap yang pertama kali nih kita lalui waktu masih bayi gitu. Nah, cirinya apa? Cirinya apa ketika kita ada tahap preparatory stage? Yaitu kita mulai meniru apa yang ada di sekitar kita, tapi kita belum bisa meniru secara sempurna gitu, belum bisa meniru secara persis gitu. Misalnya nih, waktu kita masih kecil, orang tua kita tuh bilang makan gitu, makan. Kita niru-niru nih, tapi nggak bisa nirunya ngomong makan, tapi mam gitu, mamam gitu. Kan nggak sama persis kan, dari makan menjadi mamam gitu. Dan waktu kita niru, kita masih belum bisa mengerti banget mamam tuh makan tuh artinya apa sih, maksudnya apa sih gitu. Tapi cirinya itu pokoknya kita mulai meniru tapi belum bisa sama persis gitu. Nah, setelah tadi nih kita melalui yang pertama, kita melalui tahap preparatory stage, yaitu meniru tapi belum bisa sama persis. Yang kedua, tahapan yang kedua, tahap sosialisasi yang kedua itu adalah tahap meniru atau play stage. Nah, pada tahap ini, anak semakin sempurna dalam menirukan peran-peran yang dilakukan oleh orang di sekitar dan belum dapat memahami perannya. Jadi, preparatory sama play stage. Preparatory persiapan, play itu tahap meniru, tahap bermain.
Nah, itu sama-sama meniru, tapi kalau di Playstack itu adalah si anak meniru peran-peran yang dilakukan oleh orang dewasa gitu. Tapi mereka belum bisa memahami peran dirinya sendiri gitu. Mereka cuma niru peran yang dilakukan orang dewasa, tapi belum bisa memahami peran dirinya sendiri. Dan biasanya buat gampang ingetnya, tahap meniru atau Playstack itu kayak contohnya tuh biasanya kayak role play, bermain peran gitu. Misalnya ini di gambar ini ada si anak ini niru peran seorang dokter gitu. Nah, tapi kan dia belum memahami peran dirinya sendiri gitu. Dia cuma hanya meniru peran-peran yang dilakukan oleh orang dewasa. Nah, contoh lain dari Playstack itu adalah misalnya teman-teman pernah nggak sih dengar anak kecil terus ditanyain gitu sama orang-orang, nama bapakmu siapa, nama ibumu siapa, nama kakakmu siapa gitu. Pernah nggak teman-teman? Halo? Belum pernah Kak kayaknya. Oh, belum pernah ya? Oke, nggak apa-apa. Tapi kalau dari di lingkungan sekitar aku tuh sering gitu ditanyain kayak gitu. Anak kecil gitu ditanyain kayak nama keluarganya gitu, nama kakaknya siapa, nama kamu siapa gitu. Nah, itu tuh juga termasuk ciri dari seorang anak tersebut nih sudah sampai di tahap Playstack. Kenapa gitu? Karena kan si anak kecil itu kan artinya menirukan. Misalnya nih ada seorang anak kecil. Nah, anak kecilnya tuh punya kakak namanya katakanlah Anissa gitu. Nah, terus orang-orang tuh kan sering manggil kakaknya Kak Anissa gitu sampai akhirnya si anak kecil tadi tuh niru buat manggil kakaknya itu namanya Kak Anissa dan si anak kecil tuh udah mengerti kalau Kak Anissa itu adalah orang itu dan itu adalah kakaknya gitu. Bisa dipahami nggak teman-teman? Bisa Kak. Bisa, Kak. Nah, itu contoh dari Playstack. Jadi Playstack itu ya masih dibilang tahap sosialisasi yang dilakukan sama tahap sosialisasi yang dilakukan sama anak-anak yang masih kecil gitu ya. Nah, berikutnya adalah tahap siap bertindak atau Gamestack. Nah, di tahap ini peniruan itu sudah mulai berkurang dan digantikan peranan yang dimainkan sendiri dengan penuh kesadaran dan kreativitas. Jadi, kalau di tahap tadi ya preparatori, tahap persiapan, terus di tahap Playstack, di tahap Playstack itu masih meniru, tapi kalau di tahap siap bertindak atau Gamestack itu udah mulai berkurang nih peniruannya dan seseorang tersebut sudah mulai mengerti tentang peranannya itu apa, peranannya orang lain apa, dan dia bisa melakukan peranannya itu dengan penuh kesadaran. Nah, misalnya ketika anak-anak main bola nih, itu kan misal nih anaknya ini, nah jadi kiper, dia kan tahu nih, oh jadi kiper tuh perannya buat menjaga gawang gitu kan, biar nggak kebobolan sama tim lawan. Nah, dia udah tahu nih perannya dirinya sendiri apa, dan juga dia juga tahu perannya orang lain. Oh, itu si A yang tugasnya nanti menendang bola atau apa gitu. Jadinya udah ngerti. Jadi di tahap siap bertindak atau Gamestack ini tuh ditandai dengan sudah mulai berkurang peniruannya dan sudah mengerti peran dirinya sendiri dan juga peran orang lain dan juga bisa bekerja sama gitu, bisa bekerja sama. Nah, yang tahap sosialisasi yang terakhir itu adalah tahap penerimaan norma kolektif atau generalist state. Pada tahap ini, seseorang telah dianggap dewasa dan mampu beradaptasi dengan berbagai macam perilaku lingkungannya
seseorang dianggap sudah dapat menempatkan dirinya pada posisi masyarakat secara luas. Jadi kalau yang penerimaan norma kolektif itu berarti kalau seseorang nih udah sampai di tahap ini, berarti orang tersebut dianggap sudah dewasa gitu, dan dia sudah mengerti nih peran-peran yang ada, dan juga dia tuh bisa mengambil peran, dan bisa mengambil peran. Jadi tandanya orang sudah sampai di tahap penerimaan norma kolektif atau generalized other adalah orang tersebut tuh sudah orang tersebut dianggap sudah dewasa. Dia sudah mengerti, dia mampu buat mengambil perannya, terus bisa memahami peran-perannya. Maksudnya peran itu tuh harus ngapain aja, dan juga dia bisa menjalankan peran tersebut dengan baik. Nah, contohnya misal ini ada seorang guru yang ngajar, misalnya seorang tuh sudah bisa mengambil peran nih sebagai seorang guru gitu, dan dia tahu jadi guru tuh tugasnya gini, dan dia mampu menjalankan perannya itu dengan baik, berarti dia sudah di tahap generalized other atau tahap penerimaan norma kolektif. Atau misalnya nih ada seseorang yang jadi ketua kelas gitu, dia mengambil peran nih sebagai ketua kelas, terus tahu nih peran-perannya sebagai ketua kelas itu apa, dan bisa menjalankan perannya itu dengan baik, berarti dia sudah sampai di tahap ini, tahap penerimaan norma kolektif. Oke teman-teman, di materi tahap-tahap ini apakah ada yang mau ditanyakan? Kalau teman-teman punya perspektif lain gitu, misalnya, ini tahap ini tuh pengertiannya gini gitu, itu juga boleh banget ya teman-teman buat disampaikan gitu. Karena belum ada yang bertanya, mungkin kita bisa lanjut dulu. Nah, berikutnya kita belajar mengenai agen-agen sosialisasi. Agen sosialisasi itu adalah orang atau pihak-pihak yang melakukan sosialisasi. Nah, pihak-pihak yang melakukan sosialisasi ini tuh ada keluarga di mana di keluarga itu kan kita mendapatkan sosialisasi untuk yang pertama kalinya. Nah, terus yang kedua itu ada teman pergaulan atau peer group, di mana ketika kita bermain nih sama teman-teman kita, sama teman-teman yang seumur sama kita, pastikan di situ kita juga mendapatkan pembelajaran nilai dan norma yang baru. Nah, makanya kenapa kok teman pergaulan itu juga merupakan agen sosialisasi. Nah, yang ketiga itu adalah lembaga pendidikan atau sekolah, karena di sekolah itu kita juga mendapatkan pembelajaran nilai dan norma, di mana kayak kita di sekolah tuh kayak diajarin tuh tentang disiplin, tentang kerja keras, tentang tentang kemauan yang kuat gitu. Kita mendapatkan pembelajaran nilai dan norma. Nah, yang keempat itu ada media massa. Media massa itu tuh ada media massa yang bentuknya elektronik dan non elektronik. Kayak misalnya media massa tuh kayak misal internet atau TV, itu juga bisa menjadi jalan gitu, bisa menjadi pihak-pihak yang melakukan sosialisasi. Nah, kita masuk ke latihan soal nih teman-teman. Jadi di bab ini tuh kita akan setiap subbab itu kita akan ada latihan soalnya gitu. Oke teman-teman, nomor 1, dalam kehidupan sosial sehari-hari akan dijumpai suatu proses pembelajaran seseorang individu sebagai warga baru dalam masyarakat agar individu dapat beradaptasi dengan masyarakat. Proses itu disebut apa teman-teman? C. C, Kak. Oke teman-teman, benar banget. Jawaban yang benar itu adalah yang C. Oke. Jawaban yang benar itu adalah yang C, sosialisasi. Kenapa? Karena ya gampang sih, sosialisasi itu kan adalah
pembelajaran nilai dan norma biar individu bisa bertindak sebagai menjadi anggota masyarakat yang baik. Ini soal SBMPTN loh teman-teman. Gampang kan teman-teman? Oke, kita lanjut. Nomor 2. Seorang anak sejak dilahirkan akan terus mengalami proses sosialisasi. Orang tua menanamkan nilai-nilai yang paling mendasar kepada anak, seperti kejujuran, kesopanan, kerja keras, kemandirian, dan menyayangi sesama manusia. Sang anak juga mendapatkan norma dan aturan mengenai apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, serta berbagai keterampilan dan sejumlah pengetahuan. Semua ini akan didapatkan oleh anak pada tahap sosialisasi. Tahap sosialisasi itu kayak yang ada urutannya gitu, yang pertama, terus yang habis itu. Apa nih teman-teman? C, Kak. C. Oke, teman-teman yang lain gimana? C juga, Kak. Oke, benar banget. Jawaban yang benar itu adalah yang C. Jadi tadi kan aku udah sedikit spill dikit ya. Kalau tahap sosialisasi itu adalah tahapan yang dilalui gitu. Berarti kan ada tahapan yang pertama sama ada yang tahapan berikutnya. Nah, karena ini tuh dilakukan oleh orang tua, oleh keluarga, berarti itu termasuk ke dalam tahap sosialisasi primer gitu. Kalau yang represif dan partisipatoris itu kan berdasarkan caranya kan, berdasarkan polanya. Oke, kita lanjut ke nomor 3. Nomor 3 itu pernyataannya adalah anak usia 1-5 tahun memiliki kebiasaan bermain menirukan peran yang dilakukan orang dewasa yang berada di lingkungan sekitarnya. Terus alasannya karena pada usia 1-5 tahun itu seorang anak memasuki tahap game stage yang ditandai dengan bermain peran seperti orang dewasa. Ini jawabannya apa nih teman-teman? C. Oke. Ayo gimana teman-teman yang lain? C juga, Kak. Oke. Benar ya, jawaban yang benar itu adalah yang C. Kenapa? Karena kalau aku tuh melihat dari ini dulu, dari alasannya dulu. Ini tuh kan dijelasin game stage. Nah, game stage yang ditandai dengan bermain peran seperti orang dewasa. Sedangkan bermain peran seperti orang dewasa itu kan masuknya adalah play stage gitu. Jadi alasannya ini tuh salah gitu. Nah, yang pilihan yang menunjukkan alasannya salah itu kan yang C sama yang E gitu. Nah, terus kita lihat pernyataannya. Pernyataan ini tuh kan menjelaskan tentang contoh dari play stage gitu. Anak usia 1-5 tahun memiliki kebiasaan bermain menirukan peran yang dilakukan orang dewasa yang berada di lingkungan sekitarnya. Jadi pernyataannya itu benar. Itu jawabannya yang C. Pernyataannya benar, tapi alasannya itu salah gitu. Oke, kita lanjut di materi perilaku menyimpang. Perilaku menyimpang itu adalah perilaku yang tidak sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat. Jadi kalau ada suatu perilaku yang nggak sesuai sama nilai dan norma, berarti itu adalah perilaku menyimpang gitu. Nah, kenapa sih kok orang tuh bisa melakukan perilaku menyimpang? Ada sebab-sebabnya nih. Yang pertama itu adalah sosialisasi tidak sempurna. Sosialisasi tidak sempurna itu maksudnya adalah sosialisasi yang didapatkan itu tidak utuh gitu. Atau bisa juga sosialisasi yang didapatkan tuh antara satu agen sosialisasi dengan agen sosialisasi yang lain tuh beda gitu. Misalnya nih,
Misalnya di sekolah nih, dari agen pendidikan ya, agen pendidikan sekolah. Nah, itu kita diajarin buat berperilaku jujur. Tapi di agen sosialisasi lingkungan pertemanan itu jujur tuh jadi sesuatu yang aneh gitu. Maksudnya mereka tuh nggak jujur gitu. Pasti kan kita bimbang kan mau jujur apa enggak, sehingga itu bisa mendorong kita untuk berperilaku menyimpang yaitu dengan nggak jujur, karena agen-agen sosialisasinya tuh beda-beda gitu, nanamin nilai normanya, jadinya bingung mau yang mana gitu. Terus yang kedua, penyebab yang kedua itu adalah subkebudayaan menyimpang. Nah, subkebudayaan itu adalah suatu kelompok di mana nilai dan normanya itu tuh berbeda sama nilai dan norma yang ada di masyarakat umum. Maksudnya subkebudayaan menyimpang tuh ketika ada suatu kebudayaan yang itu tuh beda sama masyarakat pada umumnya, beda sama kebudayaan pada masyarakat pada umumnya. Gini sih, gampangnya misal ada kelompok narkoba gitu, atau kelompok judi gitu, itu kan mereka kan kayak kebudayaan kan menyimpang. Nah, dan di situ nih ketika kita ikut ke bawah arus atau salah pergaulan gitulah. Nah, itu tuh kita bisa mendorong kita untuk berperilaku menyimpang gitu. Yang ketiga itu adalah labeling atau labeling. Labeling itu adalah ketika seseorang melakukan perilaku menyimpang karena dia dicap sebagai seseorang yang menyimpang gitu. Misalnya nih dia mencuri, misalnya dia mencuri, terus dia nggak sengaja mencuri, terus dia dicap sebagai seorang pencuri gitu, terus akhirnya dia beneran nyuri beneran. Nah, karena ada dikasih label sebagai seorang pencuri, akhirnya dia jadi nyuri beneran gitu, melakukan penyimpangan. Nah, yang penyebab yang keempat itu adalah teori dari adaptasi menurut Merton gitu. Oke, aku jelasin di slide berikutnya. Nah, teori adaptasi itu adalah menurut Merton itu cara adaptasi dalam seseorang menyesuaikan kondisinya, situasi gitu. Jadi teori adaptasi menurut Merton itu ada beberapa adaptasi, ada 5, dan ini tuh dilihat dari 2 sudut pandang, dari 2 poin lah. Ada pembagian dari adaptasinya ini tuh dilihat dari dari tujuan, goals, tujuan, dan juga caranya. Misalnya ini yang pertama itu adalah konformitas. Nah, misalnya seseorang tuh punya tujuan yang dapat diterima masyarakat, dan cara yang dia lakukan buat menggapai tujuan tersebut benar, berarti itu adalah konformitas. Contohnya gimana? Misalnya ada seseorang yang dia mencari nafkah kan, tujuannya itu dia mencari nafkah dengan cara bekerja, berarti dia konformitas karena tujuannya dapat diterima masyarakat dan cara yang dia lakukan itu juga dapat diterima masyarakat gitu. Nah, adaptasi yang kedua itu adalah innovation atau inovasi. Nah, ini tuh inovasi di sini itu berbeda dengan inovasi yang nanti teman-teman bakal pelajari di bab perubahan sosial. Inovasi di sini tuh adalah ketika seseorang tuh tujuannya dapat diterima masyarakat, tapi cara yang dia lakukan buat menggapai tujuan tersebut tuh nggak bisa diterima masyarakat. Misalnya seseorang yang bekerja, seseorang yang berusaha buat mencari nafkah, tujuannya buat mencari nafkah, tapi cara yang dia lakukan itu dengan cara mencuri gitu, atau membegal atau merampok gitu, dengan caranya tuh salah. Nah, itu berarti ini inovasi gitu. Nah, yang ketiga itu ada ritualisme. Ritualisme itu adalah ketika
tujuannya itu kurang tidak bisa diterima masyarakat, tapi cara yang dilakukan tuh bisa diterima masyarakat. Misalnya orang bekerja misalnya ketika kita pengen sukses kan kita berarti harus bekerja kan. Nah, menurut standarnya masyarakat tuh bekerja tuh kan pasti buat nyari duit, mungkin buat jabatan, terus ya pokoknya gitu sih biasanya. Kayak apa, menurut pandangan masyarakat tuh kerja tuh ya buat nyari duit biar bisa dapat duit yang banyak gitu. Nah, terus ketika ada orang nih dia masih mau kerja di situ di satu tempat, padahal di situ tuh gajinya kecil gitu. Dia bekerja kan tujuannya ya, ketika orang bekerja kan tujuannya menurut standar masyarakat itu kan buat dapat gaji gede. Nah, tapi dia masih mau kerja di situ padahal gajinya dikit. Artinya tujuan dia tuh kurang bisa diterima sama masyarakat. Nah, tapi cara yang dia lakukan itu benar gitu. Yaitu kalau pengen sukses dia tuh bekerja gitu. Terus yang ini penarikan diri itu adalah ketika tujuannya nggak bisa diterima masyarakat dan cara yang dilakukan juga nggak bisa diterima masyarakat. Misalnya gampangnya tuh orang yang udah kayak nggak niat buat sekolah gitu loh. Misalnya kalian pernah nemuin seorang yang biasanya kan harusnya kan sekolah kan tujuannya buat nyari ilmu ya, buat nyari ilmu atau mungkin buat nilai gitu. Tapi orang tersebut tuh nggak peduli gitu, nggak peduli mau nilainya berapa, nggak peduli mau dapat ilmu apa enggak gitu. Dan terus cara yang dilakukan itu juga salah gitu, misalnya dengan bolos, dengan nggak mendengarkan penjelasan guru-gurunya, nggak ngerjain tugas. Jadi tujuannya salah, tujuannya nggak bisa diterima masyarakat, dan caranya nggak bisa diterima masyarakat. Itu ini retriatism. Nah, berikutnya adalah rebellion atau pemberontakan. Nah, ini tuh adalah contohnya tuh adalah revolusi Prancis gitu. Nah, ini tuh kayak orang tuh berusaha buat buat mendobrak tujuan dan cara-cara yang sudah ada sebelumnya. Jadi kan waktu dulu di Prancis kan sistemnya monarki absolut ya. Kekuasaan tuh mutlak gitu, ada di tangan raja. Nah, terus masyarakat tuh nggak setuju gitu. Masyarakat tuh pengen supaya sistem pemerintahnya tuh berganti gitu, dan cara-cara buat pergantian pemimpin itu juga berganti. Jadi mereka melakukan revolusi sampai akhirnya berubah sistem pemerintahannya gitu. Oke teman-teman, ada yang dibingungin nggak? Masih bingung nggak tentang yang adaptasi Merton ini? Kak, berarti Ya. konformitas itu baik ya? Konformitas, iya, bisa dibilang begitu. Karena kan perilaku menyimpang itu nggak semuanya negatif gitu. Emang kedengarannya menyimpang tuh negatif, tapi ternyata ada penyimpangan-penyimpangan yang positif gitu. Dan konformitas itu kan terjadi suatu keteraturan gitu. Ya, gitu sih. Oke. Baik kalau konformitas itu. Oke, kita lanjut dulu. Nah, sekarang kita belajar tentang jenis perilaku menyimpang. Nah, jenis perilaku menyimpang itu ada dibagi menjadi berdasarkan jumlah perilakunya. Berdasarkan jumlah perilakunya tuh ada individual yang dilakukan oleh satu orang dan kolektif. Kolektif tuh yang dilakukan rame-rame gitu, berkelompok. Nah, berdasarkan tingkat keparahannya itu ada dibagi jadi dua, ada primer dan sekunder. Primer itu adalah sifatnya bersifat sementara, maksudnya dilakukan orang melakukan penyimpangan itu hanya sesekali aja gitu, dan
penyimpangan yang dilakukan itu masih bisa ditolerir atau dimaklumi sama masyarakat. Misalnya nih siswa terlambat datang ke sekolah, kan nggak setiap hari terlambat kan, berarti itu termasuk ke dalam penyimpangan primer dan juga masih bisa dimaklumi kan sama orang sama guru atau oke lah nggak apa-apa terlambat, nanti besok jangan diulang lagi gitu. Nah, tapi kalau misal sekunder itu tuh dilakukan secara berulang-ulang, bahkan itu sudah jadi suatu kebiasaan dan itu mengganggu masyarakat lain. Misalnya korupsi, terus penyimpangan mencuri, mencopet, itu tuh termasuk penyimpangan sekunder karena termasuk parah dan itu mengganggu orang lain gitu. Sedangkan kalau primer tuh ya enggak terlalu mengganggu banget lah seperti yang sekunder ini. Oke. Kita masuk ke latihan soal lagi nih teman-teman. Soal yang pertama, kepada seseorang anak yang banyak tingkah sehingga anak tersebut menjadi nakal, ini berkaitan dengan teori apa nih teman-teman? Apa coba? Banyak tingkah, terus anaknya tuh banyak tingkah, terus akhirnya anaknya tuh jadi nakal gitu. Apa nih jawabannya? Mungkin Kak. Apa? Mungkin Kak. Oke. Teman-teman yang lain mau coba jawab apa nih? Aku D, Kak. D. Oke. Oke, kita yang kita bahas dulu yang A, option yang A, differential association. Differential association tuh kalau yang aku pahami itu tuh mirip sama subkebudayaan menyimpang gitu. Jadi ini yang option ya A, B, C, D, E ini tuh yang termasuk penyebab penyimpangan sosial tuh ada ini differential association dan labeling gitu. Jadi pilihannya ya kalau nggak A dan D. Karena soalnya ini kan menanyakan tentang penyebab penyimpangan kan. Nah, jawabannya kan antara A sama D. Kalau yang A ini itu adalah yang A ini tuh adalah berkaitan dengan subkebudayaan menyimpang gitu. Kayak salah pergaulan gitu. Nah, sedangkan yang ini itu adalah pertanyaannya itu adalah seorang anak yang banyak tingkah sehingga anak tersebut menjadi nakal. Jadi pernah nggak sih teman-teman lihat ada anaknya tuh banyak tingkah, banyak pola, banyak kelakuannya tuh macam-macam gitu kan, sampai akhirnya kayak bisa kayak di-judge gitu loh, kayak di-labeli anak tersebut tuh banyak tingkah sampai akhirnya dia jadi nakal gitu. Kalau dari menurut aku itu lebih dekatnya yang labeling. Tapi karena kalau yang differential association tuh lebih ke kayak yang salah pergaulan atau dia subkebudayaan menyimpang gitu. Gimana teman-teman? Bisa bingung nggak penjelasanku? Paham, Kak. Oke, soal yang kedua, mencuri yang dilakukan seseorang dan disertai tindakan kekerasan. Nah, ini tuh bentuk penyimpangan perilaku apa nih, teman-teman? Ini kan ada kan jenis-jenis penyimpangan. Yuk, ada yang mau nebak? Apa nih jawabannya? D mungkin, Kak. Oke. Ya, mencuri yang dilakukan seseorang, karena ini berdasarkan jumlah pelakunya, itu dilakukan sama satu orang aja, berarti individu kan, antara yang B sama C. Nah, terus disertai tindakan kekerasan gitu. Teman-teman bisa coba bayangin ya, kalau misalnya ada orang nyuri, terus ada kekerasannya. Misalnya kalau masuk ke rumah orang mau nyuri terus sambil bawa benda-benda tajam gitu, biar ada kekerasannya. Itu kan
kayak ngeri kan, maksudnya bahaya kan. Nah, karena itu bahaya dan sangat meresahkan di masyarakat, berarti itu adalah sekunder gitu. Jadi jawabannya benar ya, jawabannya adalah yang D. Oke, nah kita lanjut lagi nih ke materi, yaitu pengendalian sosial. Nah, tadi kan kita udah belajar nih tentang penyimpangan. Terus gimana sih? Terus kita akan belajar biar mengendalikan agar kehidupan di masyarakat itu bisa berjalan dengan baik gitu. Nah, pengertian dari pengendalian sosial sendiri itu adalah mekanisme untuk mencegah penyimpangan dan mengarahkan anggota masyarakat untuk bertindak menurut nilai dan norma yang telah melembaga. Jadi pengendalian sosial itu gampangnya adalah gimana supaya masyarakat tuh bisa biar bisa teratur gitu. Makanya perlu ada pengendalian sosial. Nah, berdasarkan bentuknya pengendalian sosial itu ada dibagi-bagi menjadi beberapa jenis. Ada ini berdasarkan pengendalian sosial itu ada dua. Ada pengendalian sosial formal dan ada pengendalian sosial informal. Berdasarkan cara itu maksudnya pengendalian sosial itu dilakukan sama siapa gitu. Kalau formal itu berarti dilakukan sama pihak yang berwenang atau pihak yang berwenang. Misalnya kayak pengendalian sosial formal itu bisa juga dibilang pengendalian itu dilakukan oleh lembaga-lembaga formal, kayak misalnya lembaga pemerintahan, lembaga pengadilan, terus sekolah gitu. Jadi contoh dari pengendalian sosial formal itu misalnya polisi, pengendalian yang dikendalikan oleh polisi, terus pengadilan, terus habis itu ada guru BK. Nah, itu pengendalian formal gitu. Tapi kalau pengendalian informal itu adalah pengendalian yang dilakukan oleh masyarakat tradisional. Yang pengendalian informal itu pengendalian yang nggak dilakukan oleh lembaga formal gitu. Nah, bentuk dari informal tuh kayak misalnya desas-desus, terus dikucilkan, diejek, dicela, terus digosipin gitu. Itu contoh dari pengendalian formal. Pengendalian informal. Nah, berdasarkan sifatnya nih, itu ada preventif, ada represif. Ini tuh berdasarkan waktunya gitu ya. Kalau preventif itu dilakukan sebelum terjadi penyimpangan, tapi kalau represif itu dilakukan setelah penyimpangan itu terjadi gitu. Nah, contoh dari preventif nih kan dilakukan sebelum terjadinya penyimpangan. Contohnya tuh misalnya penyuluhan atau sosialisasi gitu. Misalnya nih biar orang-orang tuh nggak mengonsumsi narkoba, maka diadakan tuh penyuluhan atau sosialisasi anti narkoba. Nah, itu merupakan tindakan preventif untuk mencegah terjadinya penggunaan narkoba. Nah, sedangkan represif kan dilakukan setelah terjadi penyimpangan gitu. Tujuannya buat apa? Buat memulihkan keadaan seperti sebelum terjadinya pelanggaran. Misalnya guru menghukum siswa yang tidak mengerjakan PR, atau misalnya kalau tadi itu contohnya adalah orang yang adanya sosialisasi anti narkoba. Nah, kalau yang represifnya itu adalah rehabilitasi gitu. Jadi orang-orang yang udah mengonsumsi narkoba kan berarti kan udah melakukan tindakan penyimpangan kan udah terjadi. Nah, itu ada proses rehabilitasinya gitu biar mereka bisa balik ke normal lagi gitu. Nah, bentuk pengendalian yang kedua itu jenis yang kedua itu adalah pengendalian sosial berdasarkan bentuknya. Nah, berdasarkan bentuknya itu ada persuasif dan koersif. Maaf. Persuasif itu tuh
pengendalian sosial yang nggak ada kekerasan maupun paksaan gitu. Nah, bentuk-bentuknya itu bisa nasihat, himbauan, atau ajakan. Terus kalau koersif itu adalah dengan kekerasan, paksaan, atau tekanan. Misalnya kayak persuasif. Misalnya kayak bentuk kalau itu pokoknya kalau nggak ada kekerasan tuh persuasif, tapi kalau ada paksaan tuh koersif. Koersif tuh misalnya kayak ketika orang demonstrasi terus habis itu ricuh dan akhirnya pengendalian sosialnya itu dilakukan dengan gas air mata misalnya, itu kan ada kekerasan, berarti itu koersif. Nah, ini soal yang terakhir kayaknya. Soal 1, untuk memberikan efek jera kepada orang yang melakukan penyimpangan, salah satu cara yang tepat adalah menginformasikan terjadinya penyimpangan melalui media massa dan media sosial lainnya. Sanksi seperti itu dapat dianggap cukup efektif karena apa nih? Jawabannya Yang C kayaknya, Kak. Oke. Oke. C ya. Ada yang mau ngasih pendapat kenapa kok jawabannya C? Soalnya itu, Kak, kan dia di media sosial biar kan tidak melakukan kekerasan. Terus dia juga jadi kayak dapat pelajaran buat nggak mengulangi lagi, dan ke orang lain juga kayak gitu untuk nggak melakukan hal itu juga. Oke, makasih banyak ya Novi udah mau ngasih pendapatnya. Ya bener banget sih sama yang dikatakan Novi tadi. Dan kan ini tuh kan ngomongin tentang tentang cara pengendalian sosialnya. Dan dari pilihan A, B, C, D-nya tuh yang membahas cara-caranya tuh ini, yang C sama D, preventif sama koersif. Dan ini kan ada orang melakukan penyimpangan, terus karena dia melakukan penyimpangan, terus dia tuh jadi berita gitu, diinformasikan melalui media massa kan, jadi berita. Nah di situ kan pasti orang lain yang mau melakukan penyimpangan yang sama tuh pasti bakal jadi mikir-mikir lagi kan buat melakukan penyimpangan, pasti kan bakal ngerasa kayak malu gitu kalau nanti bakal masuk berita. Makanya itu bersifat preventif, itu artinya mencegah agar tidak terulangi lagi penyimpangan yang sama gitu. Oke teman-teman, alhamdulillah materi hari ini kita udah selesai. Jadi teman-teman silahkan mengerjakan kuis.